Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Dewanti dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Manajemen, nomor induk mahasiswa 1851225. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis statistik non-parametrik. Pengertian statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah tes statistik yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitian. Jadi di sini, statistik non-parametrik tidak memerlukan syarat seperti statistik parametrik. Syaratnya misalnya yaitu asumsi kenormalan. Lalu, variabel yang dibandingkan harus terukur dalam rasio. Oleh karena itu, observasi-observasi independen dan variabel yang diteliti pada dasarnya memiliki kontinuitas atau kelanjutan. Uji metode non-parametrik atau bebas sebaran adalah prosedur pengujian hipotesa yang tidak mengasumsikan pengetahuan apapun mengenai sebaran populasi yang mendasarinya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan statistik non-parametrik. Yang pertama, yaitu kelebihan. Tidak membutuhkan asumsi normalitas. Di sini artinya, statistik non-parametrik tidak membutuhkan uji untuk membuktikan apakah data itu normal atau tidak. Yang kedua, secara umum lebih mudah dikerjakan dan dimengerti. Statistik non-parametrik tidak serumit statistik parametrik yang banyak hitungan dalam matematika. Yang ketiga, yaitu statistik non-parametrik dapat menggunakan data numerik atau nominal dengan jenjang ordinal. Yang keempat, pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Yang kelima, dapat digunakan pada populasi berdistribusi normal. Kekurangannya, yang pertama, statistik non-parametrik kadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik. Hasil statistik non-parametrik tidak dapat diekstrapolasikan ke populasi studi seperti pada statistik parametrik. Jenis-jenis statistik non-parametrik. Yang pertama yaitu uji tanda. Merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan dari dua buah populasi yang saling berpasangan. Yang kedua, uji Wilcoxon. Selain memperhatikan arah dari selisih untuk setiap pasangan nilai data, juga mengukur jarak atau besar magnitud dari selisih untuk setiap pasangan nilai data. Uji Wilcoxon ini lebih banyak memberikan informasi daripada uji tanda. Yang ketiga yaitu uji Mann-Whitney. Merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan dari dua populasi yang saling independen. Jadi uji Mann-Whitney juga merupakan alternatif uji T untuk dua populasi independen. Yang keempat, uji McNemar. Merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji dua buah populasi yang saling berpasangan. Misalnya yaitu sekelompok subjek penelitian memberikan suatu penelitian dan memberikan suatu penilaian sebelum atau sesudah dan sesudah perlakuan. Dan di sini hanya terdapat dua penilaian dalam satu perlakuan. Yang kelima yaitu korelasi berperingkat Spearman. Merupakan suatu nilai yang mengukur keeratan suatu hubungan antara dua buah variabel. Di sini, pada korelasi Pearson atau pada statistik parametrik, nilai korelasi dihitung dengan menggunakan data asli. Sedangkan korelasi berperingkat menggunakan data ranking dari data aslinya. Yang keenam, uji Kruskal-Wallis. Menguji 3 atau lebih populasi independen. Diuji apakah berasal dari populasi yang memiliki kesamaan rata-rata atau tidak. Yang ketujuh, uji Cochrane. Dapat menguji 3 atau lebih populasi yang berhubungan.
Yang kedelapan, uji Friedman. Sekelompok subjek penelitian dikenai 3 atau lebih perlakuan yang berbeda. Selanjutnya, penilaian dari masing-masing subjek diberi ranking. Yang kesembilan, uji Chi kuadrat. Merupakan suatu uji digunakan untuk menguji kesesuaian atau kecocokan antara distribusi data berdasarkan pengolahan distribusi data berdasarkan teoritis. Selanjutnya yaitu contoh soal dengan analisis SPSS. Yang pertama, contoh soal uji Mann-Whitney. Data masing-masing jurusan diamati 10 mahasiswa. Pada kolom jurusan, nilai 0 menyatakan jurusan matematika, sedangkan nilai 1 menyatakan jurusan statistika. Di sini terdapat 20 data. Tabel ini merupakan hasil dari analisis SPSS. Sum of rank di sini menunjukkan jumlah ranking nilai ujian mata kuliah. Pada matematika 72,5, pada statistika 137,5. Mean rank artinya rata-rata dari jumlah ranking nilai pada ini. Ini merupakan hasil kedua dari tabel SPSS. Perumusan hipotesis. H0. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika mengenai nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa matematika dan statistika. H1. Terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika mengenai nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa matematika dan statistika. Pengambilan keputusan terhadap hipotesis. U hitung kurang dari sama dengan U kritis, maka H1 diterima, H0 ditolak. U hitung lebih besar daripada U kritis, H0 diterima, H1 ditolak. Kita lihat pada tabel, U hitung adalah 17,5. Sedangkan U kritis kita bisa mencari melalui tabel Mann-Whitney. Di sini. N1 yaitu jumlah datanya 10, N2 datanya juga 10, kita bisa tarik di sini. Hasilnya ketemu 23. Tadi nilai U hitungnya adalah 17,5. Maka di sini U hitungnya lebih kecil daripada U kritis. Maka H1 diterima dan H0 ditolak. Maka kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika mengenai nilai ujian mata kuliah kalkulus antara mahasiswa jurusan matematika dan statistika. Dapat diterima pada nilai signifikansi 5%. Pengujian sebelumnya menggunakan tabel uji Mann-Whitney. Selanjutnya, kita juga bisa menghitung melalui nilai signifikansi 5% atau 0,05. Kita bisa mengujinya lewat asimsik ini. Apabila asimsik ini lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05, maka H0 ditolak. Namun apabila asimsik ini lebih besar daripada nilai signifikansi, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi kita bisa lihat asimsik 0,012. Artinya di sini lebih kecil daripada 0,05. Maka kesimpulannya yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan secara statistika mengenai nilai ujian mata kuliah kalkulus antara jurusan matematika dan statistika. Yang kedua, contoh soal uji Chi kuadrat. Sekeping koin terdiri dari dua sisi, yakni angka dan gambar. Misalkan koin tersebut dilempar sebanyak 100 kali,
Secara teoritis, probabilitas untuk muncul sisi angka dan gambar setengah-setengah. Sehingga dalam 100 kali lemparan diharapkan muncul sisi angka 50 kali, sisi gambar 50 kali. Ternyata hasil pelemparan menunjukkan sisi gambar 15 kali dan sisi angka muncul 85 kali. Pada tingkat signifikansi 5%, berikut akan diuji apakah terjadi keselarasan, yakni dalam 100 kali lemparan menghasilkan angka dan gambar dalam proporsi yang sama. Atau dengan kata lain, koin tidak berat sebelah. Berikut data yang dimasukkan dalam SPSS. Tabel 10.17 merupakan tabel yang pertama pada SPSS. Observe N merupakan nilai pengamatan, sedangkan expected N adalah nilai harapan. Lalu ini merupakan tabel statistik SPSS yang kedua. Berikut perumusan hipotesis. H0. Proporsi frekuensi kemunculan sisi angka dan gambar untuk pengamatan dengan teoritis sama. H1. Proporsi atau frekuensi kemunculan sisi angka dan gambar untuk pengamatan berbeda dengan proporsi frekuensi kemunculan sisi angka dan gambar secara teoritis. Jika X kuadrat hitung kurang dari sama dengan X kuadrat kritis, maka H0 diterima, H1 ditolak. Jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat kritis, maka H0 ditolak, H1 diterima. Kita bisa melihat hasil X kuadrat hitung adalah 49. Sedangkan X kuadrat kritis kita bisa mencari menggunakan tabel Chi-square. Kita lihat caranya yaitu dengan melihat derajat kebebasan, yaitu 1 dan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Hasilnya yaitu 3,841. Dilihat pada tabel. Yang artinya hasil X kuadrat hitung 49 lebih besar daripada X kuadrat kritis. Di sini artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya, proporsi atau frekuensi kemunculan sisi angka dan gambar untuk pengamatan berbeda dengan proporsi frekuensi kemunculan sisi angka dan gambar secara teoritis. Artinya berbeda. Di sini pada tingkat signifikansi 5%. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan nilai signifikansi 5% untuk menguji hasilnya. Apabila asinsik ini lebih kecil daripada tingkat signifikansi 5% atau 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Apabila asinsik lebih besar daripada nilai signifikansinya, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Di sini kita bisa melihat hasil asinsiknya yaitu 0,000, lebih kecil daripada tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Maka hasilnya yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya sama dengan pengujian yang pertama. Berikut ini referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan statistik non-parametrik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.